Selamat malam. Sekali dorong kawan terjungkal. Jumpa lagi dengan saya Cikal. Indonesia itu dikenal sebagai negara yang punya penduduk banyak ya. Makanya Indonesia itu dengan banyak penduduk, maka banyak juga pengangguran. Tapi tidak ada survei yang valid mengatakan bahwa Indonesia itu penganggurannya banyak. Dan saya mesti bilang bahwa sebenarnya di Indonesia itu tidak ada pengangguran. Buktinya, coba lihat di KTP ya. KTP itu tidak ada di pekerjaannya itu yang nganggur. Iya, minimal di pekerjaannya biasanya tuh, kalau ibu-ibu biasanya pekerjaan turut suami. Bahkan ya, kalau ada orang yang lagi mau melamar pekerjaan, kalau diperiksa KTP-nya, dia nggak lagi pada posisi nganggur ya. Makanya sering ditolak kerjanya. Jadi di KTP itu nggak ada yang tidak ada pekerjaan ya. Seluruh warga negara Indonesia itu semuanya bekerja. Dan itu berarti rata-rata penduduk Indonesia itu tidak ada yang miskin lah ya. Dan apalagi kalau di Indonesia itu, kenapa saya bilang tidak ada kemiskinan? Karena semuanya sudah ada yang mewakili ya. Itu yang namanya wakil rakyat ya. Ya, kalau kalau rakyat Indonesia pengen punya mobil, kan sudah ada yang mewakilkan, ya kan? Pengen jalan-jalan ke luar negeri, ada yang wakil. Jadi wakil rakyat itu kan kerjanya mewakili rakyat. Jadi semua kita itu sudah terwakilkan oleh mereka. Bahkan kalau mau punya istri banyak, itu sudah ada yang mewakili itu ya. Jadi warga negara Indonesia tuh serba enak lah ya. Makanya setiap tahun yang namanya setiap 5 tahun, setiap pemilihan umum, warga negara Indonesia itu berbondong-bondong untuk memilih wakil rakyat ya. Kenapa? Karena semuanya akan terwakilkan oleh mereka. Ya mau apa lagi? Mau kaya sudah ada yang mewakilkan ya. Mau punya mobil mewah, rumah mewah ya. Istri banyak, jalan-jalan ke luar negeri, sudah diwakilkan semua wakil rakyat. Bahkan kalau mau korupsi pun kita nggak perlu repot-repot lah ya, karena wakil rakyat kita juga sudah mewakili untuk itu ya. Tapi pemimpin Indonesia itu, kalau saya perhatikan lemah ya. Jadi tidak ada yang kuat. Contohnya kalau mau berangkat kantor gitu, tas kerjanya dia itu mesti dibawain sama ajudan ya. Mereka nggak kuat bawa tas sendiri ya. Iya, udah sampai di kantor, keluar dari mobil, nggak kuat buka pintu mobil sendiri ya. Mesti dibukain sama sopir. Terus kalau pemimpin yang agak level tinggi juga agak lemah gitu, fisiknya ya. Gubernur, bupati lah ya. Contohnya kalau mereka mau pidato ya, itu tag pidato aja nggak kuat dia bawa, ya, mesti dibawain sama ajudannya. Mestinya kan bisa dimasukin ke saku aja, jadi pas mau pidato kan tinggal diambil, nggak perlu pakai ajudan kan. Tapi itulah Indonesia ya, Indonesia itu unik. Termasuk sepak bolanya ya, sepak bolanya juga unik. Katanya Indonesia itu nggak pernah menang dalam sepak bola. Ya. Kalau saya paling agak deg-degan nonton bola atau timnas lagi main itu kalau lagi melawan PSSI ya. Melawan tim Malaysia ya. Jadi Indonesia lawan Malaysia gitu kan. Pasti tuh kalau orang sakit jantung nggak usah lah nonton timnas main bola ya. Itu jantungnya bisa kumat ya. Karena tuh biasanya deg-degannya luar biasa. Pas bolanya udah masuk ke garis 16 tuh mulai deg-degan nih, jangan-jangan masuknya ya. Tapi kalau Indonesia lawan Malaysia, itu sebenarnya Indonesia nggak pernah kalah.
Indonesia itu kan selalu menang lawan Malaysia. Cuma satu, Malaysia itu kan sukanya mengklaim budaya Indonesia diklaim milik dia gitu kan. Begitupun sepak bola, kalau Indonesia lawan Malaysia, Indonesia menang, itu diklaim Malaysia yang menang. Jadi agak repot kalau lawan Malaysia ya. Kalau ngomongin sepak bola itu, saya paling suka kalau pas lagi selebrasi pas gol pencetak gol ya, atau pemain yang mencetak gol, selebrasinya bagus macam-macam ya. Walaupun kadang-kadang agak gimana gitu ya, dikejar-kejar gitu ya. Tapi yang paling saya tidak suka dalam sepak bola itu cuma satu sih. Pemainnya suka buang ludah sembarangan. Iya. Kadang nggak hanya ludah ya, buang ingus juga sembarangan di tengah lapangan ya. Jadi itu yang paling saya nggak suka sama pemain bola. Dan sepak bola Indonesia itu akhir-akhir ini kayaknya memang lagi lagi mulai agak bagus lah ya. Apalagi supporternya, kalau setiap timnas main supporternya ramai. Dan yang paling hits itu lagunya Garuda di Dadaku kan. Jadi setiap Indonesia main lagunya Garuda di Dadaku. Itu beruntung waktu dulu pendiri bangsa ini membuat logo negara itu dengan burung Garuda ya. Sekian banyak burung yang dipilih burung Garuda. Saya tidak bisa bayangkan kalau salah dalam memilih burung waktu itu kan. Kenapa? Karena seandainya saja waktu itu yang dipilih itu burung hantu jadi lambang negara, maka lagu yang terdengar bukan Garuda di Dadaku kan. Pasti hantu di dadaku ya. Atau Cicak Rowo gitu kan. Cicak Rowo di dadaku kan enak sekali ya. Jadi beruntunglah waktu itu yang dipilih burung Garuda. Nah, ngomongin sepak bola pasti tidak ada habis-habisnya juga kan. Karena sepak bola itu sekarang kan udah jadi industri, apapun bisa jadi uang gitu kan. Dan katanya Indonesia itu tidak bisa mencetak pemain-pemain bagus, pemain handal ya. Oke lah ya. Tapi di sisi lain sepak bola Indonesia itu maju ya. Jadi ada sisi lain dari sepak bola Indonesia itu yang berkualitas, yang hebat lah. Jadi Indonesia itu walaupun tidak bisa menghasilkan pemain terbaik, tapi bisa menghasilkan komentator sepak bola terbaik. Ya, coba lihat kalau lagi komentator sepak bola itu mengomentari pertandingan, hebat-hebat. Bahkan kayaknya lebih hebat dari pelatihnya tuh malah ya. Dan kalau kita melihat fenomena-fenomena sekarang di kehidupan kita lah ya. Kadang-kadang kita memang agak gimana lah gitu ya. Tapi yang pasti kalau kata teman saya itu, kita apapun yang terjadi, yang penting kita bekerja. Bekerjalah dengan sesuai hobi gitu. Sesuai dengan dengan kesukaan kita. Yang hobi ya makan, bikin rumah makan. Ya. Yang hobinya jalan-jalan, bikin usaha travel. Atau yang hobinya nulis, jadi wartawan gitu kan. Tapi saya sempat ditanya sama kawan saya, kalau hobinya ngintip itu mau jadi apa gitu kan. Tapi ternyata ada hobi ngintip itu yang positif. Jadi siapa yang hobi ngintip, berprofesilah jadi fotografer ya. Cari titik fokusnya. Saya Heri Cikal, selamat malam. Ya.